rata-rata masyarakat muslim itu memiliki hati yang keempat. Kadang-kadang semangat betul, Masya Allah, pengennya sholat tahajud dari isya sampai subuh, pengennya mencium tangan suaminya terus-terusan untuk dapat ridhonya. Nah, itu 3 hari 4 hari. Ada yang ketiga, kata Hudzaifah, yang disebut dengan qalbun mughlaq, yaitu adalah hati orang yang terkunci. Siapa yang terkunci? Ini orang kafir. Orang kafir. Tapi kunci dan gembok yang mengunci hatinya orang kafir itu beda-beda. Makanya kan kita dapati orang kafir itu tidak semuanya boleh kita benci, tidak boleh. Kalau dia tidak memperlihatkan permusuhan sama Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita membencinya dan tidak boleh memusuhinya. Kalau dia tidak memperlihatkan permusuhan sama Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia memperlihatkan permusuhan kepada Allah dan Rasulnya, kita harus keras sama orang kafir yang berani memperlihatkan permusuhan kepada Allah dan kepada kaum muslimin. Makanya hati orang kafir ketika terkunci ada gemboknya. Gemboknya itu beda-beda. Ada yang gemboknya kuat banget, genggam itu ke hati sampai susah untuk kemudian lepas, kecuali dengan hidayah Allah. Siapa itu? Hatinya orang-orang kafir yang betul-betul sudah benci sama Islam. Contohnya siapa? Mungkin kayak misalkan Donald Trump, itu hatinya dia terlalu keras dia, makanya benci betul kepada Islam. Tapi ada hatinya orang kafir itu yang sifat gemboknya itu tidak terlalu kuat, tapi gemboknya itu agak rapuh, makanya mereka tersapa hidayah, tek gitu, langsung masuk Islam. Makanya kita lihat kan, ada banyak sebab orang itu masuk Islam itu kadang-kadang sebabnya itu remeh betul. Kemarin itu saya di Bintaro, kemudian menjadi saksi syahadatnya seorang wanita dari Sumatera Utara. Kemudian ketika sebelum saya mengislamkan itu, saya tanya, kenapa masuk Islam, Mbak? Karena mimpi. Ana sudah terlalu sering kalau mengislamkan orang itu dari mimpi. Loh, mimpinya apa? Disuruh untuk sholat. Akhirnya dia mencoba mencari makna dari setiap sholat, dan akhirnya dia sholat dan akhirnya merasakan kenikmatan. Jauh sebelumnya saya pernah menjadi saksi syahadatnya seorang wanita dari sebuah guru. Dia itu guru dari sebuah sekolahan Katolik. Kemudian ketika kita mengislamkan, saya tanya, kenapa Mbak masuk Islam? Ibu kenapa masuk Islam? Karena mimpi, Ustadz. Loh, mimpinya apa? Mimpinya saya disuruh wudhu. Jadi setiap saya mimpi tidur, saya disuruh wudhu. Dan saya tahu bahwasanya wudhu itu yang memiliki hanyalah Islam. Makanya kemudian saya tolak gitu. Tapi mimpi itu tetap datang, sampai kadang-kadang saya itu takut tidur karena disuruh untuk wudhu. Makanya kemudian saya buka YouTube, saya buka tutorial wudhu itu kayak apa sih. Akhirnya saya penasaran, saya wudhu, saya ngerasain itu nikmat luar biasa. Saya tuh mandi berkali-kali, sudah nggak terhitung, belum lagi ke salon. Tapi kenikmatan yang saya rasakan dari wudhu itu berbeda. Dan akhirnya masuk Islam. Kenapa ada orang yang begitu mudah masuk Islam? Gara-gara mimpi. Maka sesungguhnya kita di situ mengetahui hatinya orang kafir itu ada yang tergembok, tapi gemboknya itu tidak semuanya kenceng. Ada gemboknya itu yang rapuh, tek, kena hidayah dikit saja masuk Islam dia. Makanya ketika kita menjadi muslimah, kita harusnya menjadi delegasi-delegasi Islam yang bisa membawa pesan-pesan indahnya Islam. Karena bisa jadi mereka itu hari ini ketika belum masuk Islam itu bukan karena gembok mereka yang kuat yang menutup hati mereka sampai mereka menolak Islam, tapi karena belum ada yang menyampaikan Islam kepada mereka. Makanya pernah nggak kita lihat ada satu video gitu, kemudian ada orang-orang di sebuah negara di Eropa atau di Jepang gitu, ada orang yang dengarkan earphone gitu, di dalamnya suara murotal, kemudian didengerin sama orang yang lagi jalan itu. Kan langsung duduk, ada yang nangis gitu. Kemudian dia tanya, ini apa ya? Ini grup band siapa ini? Karena saking tidak taunya tentang Quran. Dan akhirnya apa? Ada yang kemudian sampai nangis, nanya, dan akhirnya belajar Islam. Di situ kita paham ada hati yang ketika hatinya orang kafir itu ada gemboknya, dan ketika ada gemboknya, gembok itu bermacam-macam. Ada yang kuat mencengkram hatinya sampai tidak bisa mendapati kebenaran sedikit pun. Ada yang kemudian dia gemboknya itu rapuh, disentil dikit dengan hidayah, akhirnya masuk Islam. Ada yang ketiga, yaitu adalah hati yang kemudian disebut dengan hati yang keempat.
Hati yang keempat itu adalah hati yang terisi dengan dua materi. Ada cabang kemunafikan, ya, ada cabang kemunafikan, kemudian ada keimanan. Jadi kadang-kadang dia itu lemah, kadang-kadang kuat. Nah, itulah hatinya kebanyakan masyarakat. Hati yang terkadang terbolak-balik, kadang-kadang menguat dalam kebaikan, kadang-kadang dia meredup, kadang-kadang dia kemudian melemah dan kemudian meredup. Cahaya-cahaya ketaatannya disebabkan dosa-dosa yang dilakukan. Dan itu hati yang keempat, kata Hudzaifah ibnul Yaman. Rata-rata masyarakat muslim itu memiliki hati yang keempat. Kadang-kadang semangat betul, Masya Allah, pengennya sholat tahajud dari isya sampai subuh, pengennya mencium tangan suaminya terus-terusan untuk dapat ridhonya. Nah, itu 3 hari 4 hari, nanti setelah 6 hari 7 hari ndak. Sholat ba'diyah aja susah, ya kan? Suaminya marah cuek, ya. Itu hati yang terkadang muncul, yaitu titik hitamnya, terkadang muncul materi keimanannya, dan itu kemudian berbolak-balik tergantung apa yang mendominasi, dan itulah yang akan kemudian membuat sifat dan karakter di dalam hatinya. Maka disitulah setelah kita mengetahui tentang hati yang semacam itu, maka sesungguhnya tidak ada perkara yang paling penting kecuali adalah bagaimana komitmen kita untuk memiliki hati yang terang, bagaimana hati itu memberikan petunjuk dalam kehidupan, dan hati itulah merupakan hati yang bisa menjadikan kita mendapatkan ridhanya Allah. Karena kalau kita bicara keutamaan, tidak kemudian kita ragukan bahwasanya keutamaan hati yang salim itu besar. Di antara perkara yang menjadikan hati kita itu kemudian yang menjadikan kita dicintai oleh Allah itu hati kita yang bersih. Bukan ibadah kita yang hanya memukau, tapi hati kita yang salim. Makanya salah satu keutamaan besar, tadi kita membicarakan tentang keutamaan ibadah batin daripada ibadah zahir. Kita sekarang bicara keutamaan hati yang bersih itu besar di sisi Allah. Dan Allah itu akan memeriksa dan menghisab pertama kali itu hati kita dulu. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan yuhsyarun nas ala niyatihim. Nanti manusia itu dikumpulkan oleh Allah berdasarkan niatnya. Berarti amalan hati itu diperhatikan dan menjadi hisab yang pertama. Antum ibu-ibu ndak usah bingung loh, Ustaz, itu kan ada hadis. Orang yang pertama kali dihisab itu adalah amalan sholatnya. Amalan dohir yang dihisab pertama kali sholat. Tapi amalan dohir dengan amalan batin, mana yang pertama kali dihisab? Amalan hati dulu. Makanya ketika Allah itu menjaga nabinya, yang pertama kali dijaga dari nabinya itu apa? Hatinya. Makanya Nabi mengalami apa? Pembedahan dada. Berapa kali Nabi dibedah dadanya? Berapa kali? A, 2, B, 3, C, 5. 2 kali. Nabi sampai dibedah dadanya 2 kali, dibersihkan itu kemudian hitam-hitamnya, kemudian dikembalikan hatinya, sampai kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menjadi pembantunya Nabi selama 10 tahun itu berkata, kuntu ara asaral makhit fi sadri Rasulullah. Aku ini melihat bagaimana bekas jahitan di dadanya Rasulullah. Dan pertama kali yang dilakukan Allah untuk penjagaan kepada nabinya itu apa? Hati, karena hati itu kedudukannya besar. Allah itu mencintai pertama kali apa yang kemudian terbetik di dalam hati kita. Makanya sampai Allah itu ngingetin kita, yauma tublas sarair, akan datang satu hari ketika Allah itu menampakkan semua rahasia hati kita. Karena mungkin kita hari ini mampu menyembunyikan apa yang di dalam hati kita, tapi ingat, akan datang satu hari semua rahasia hati itu ditampakkan oleh Allah. Makanya kedudukan amalan hati ketika bersih itu apa? Amalan hati ketika bersih, bersih dari kesyirikan, kemunafikan, maka sesungguhnya itulah yang menjadikan kita akan dicintai oleh Allah, dan itulah yang paling cepat untuk menaikkan karir kita di hadapan Allah, itu amalan hati. Ibu tahu siapa orang yang paling utama setelah Rasulullah? Siapa orang yang paling utama setelah Rasulullah? Abu Bakar. Apa yang menjadikan Abu Bakar itu paling utama setelah Nabi? Ada yang bisa jawab? Apa? Iman. Bukan. Apa yang menjadikan Rasulullah itu, apa yang menjadikan Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah? Apa? Sebutkan aja satu persatu, pasti ada yang nyantel insya Allah. Kira-kira apa? Sidik? Bukan. Apa ibu? Apa? Ikhlas. Amalan yang kemudian menjadikan Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi itu bukan sholatnya,
bukan puasanya dan bukan sedekahnya. Perhatikan perkataan Ibnu Qudamah, fa ma faddalallahu Abu Bakar bi salatihi wala siyamihi wala sadaqatihi walakin ma waqara fi qalbihi. Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah itu bukan karena banyaknya sholat. Karena orang yang mungkin sholatnya lebih banyak daripada Abu Bakar itu mungkin ada. Wong Abu Bakar itu masuk Islam itu umur 38 kok. Berarti kemudian masuk Islamnya itu hanya beberapa puluh tahun. Beda kan dengan orang yang mungkin dari kecilnya sudah Islam, umurnya sampai 80 tahun, mungkin sholatnya lebih banyak. Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi bukan karena banyaknya puasa. Mungkin ibu-ibu lebih banyak puasanya daripada Abu Bakar. Wong ibu-ibu dari SD sudah puasa kok. Abu Bakar kan puasa dari umur 40 tahun baru puasa. Sedekah mungkin ibu-ibu lebih banyak sedekahnya mungkin. Tapi kenapa kemudian Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah? Ma waqara fi qalbihi, karena sesuatu yang bertengger di hatinya Abu Bakar itulah yang menjadikan Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah. Hati itu pentingnya semacam itu, dan itulah alat untuk menjadikan kita dicintai oleh Allah. Bersihnya hati. Bersihnya hati itu penting betul. Makanya kalau kemudian menjadikan diri kita ingin dicintai oleh Allah, pertama kali yang harus diperhatikan itu kondisi hati. Kalau hati sudah bersih, hati itu kayak isi teko ibu, yang keluar itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Sholatnya jadi benar, ridhonya jadi benar, sedekahnya jadi benar, karena hatinya sudah bersih. Makanya kemudian hati itu apa sih keutamaannya ketika kita memiliki hati yang bersih, hati yang terang, hati yang berpelita, ketika memberikan petunjuk dalam hidupnya. Kamu kalau memiliki hati yang bersih, maka Allah itu akan kemudian mencintaimu. Dan itu merupakan cara paling cepat menaikkan karir kita di hadapan Allah ketika hati kita bersih. Makanya ibu tahu nggak, ada salah satu sahabat yang namanya Abu Dhamdham. Tahu? Abu Dhamdham ini, beliau ini berkata gini, saya ini tidak punya uang untuk sedekah ya Rasulullah. Saya ini tidak punya harta untuk kemudian saya infakkan. Makanya kalau ada orang muslim yang ingin menghujat saya, mendolimi saya biarkan dan saya halalkan mereka untuk mendolimi saya sebagai bentuk sedekah saya untuk mereka. Dan Rasulullah sampai berkata, siapa di antara kalian yang bisa sebagaimana Abu Dhamdham? Masya Allah, sampai segitunya, bersih hatinya.